acara diseminasi budaya positif hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024. Untuk acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita sebelum acara dimulai, kita membacakan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Sutia SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Amma ba'du. Yang terhormat seluruh tamu dari sekolah-sekolah terdekat SD Negeri Bekarsari 4 yang kami hormati, guru penggerak, juga rekan guru SD Negeri Bekarsari 4. Mudah-mudahan kita selalu sehat, selalu bahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan, juga nikmat sehat, sehingga kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu dalam acara diseminasi budaya positif untuk memenuhi tugas-tugas Ibu Wihartati sebagai calon guru penggerak. Saya selaku rekan kerja Ibu Wihartati mengucapkan terima kasih kepada seluruh undangan yang telah bersedia hadir di acara ini. Mudah-mudahan nanti pemaparan Ibu Wihartati membawa manfaat untuk kita, ya, membawa manfaat, membawa ilmu yang bisa nanti kita terapkan di sekolah kita masing-masing, terutama yang nanti akan berimbas kepada peserta didik. Karena saat ini apapun program kita, apapun kegiatan kita, semua harus berimbas kepada peserta didik. Ada perubahan yang bisa kita lihat, yang bisa kita perhatikan dari mereka ketika kita meluncurkan, mengadakan, merencanakan satu program baik di kelas maupun di sekolah. Yang paling utama yang harus kita dijadikan sebagai satu bahan pertimbangan adalah peserta didik. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar dan bermanfaat buat kita semua. Dan yang lebih utama adalah tidak hanya ilmu yang kita dapatkan, tetapi penerapannya, implementasinya di kelas kita masing-masing. Karena percuma kita punya banyak ilmu, punya banyak kemampuan, tetapi tidak kita implementasikan di kelas kita masing-masing, tidak akan ada perubahan yang kita dapat. Hanya gurunya saja yang pintar, ya, hanya gurunya saja yang pintar, hanya pendidiknya saja yang bisa, tetapi penerapannya di kelas tidak ada, ya. Jadi kita punya ilmu, kita punya program, jangan hanya ada di pikiran kita, jangan hanya ada di angan-angan kita, tapi kita coba terapkan. Setelah kita terapkan, kita perhatikan apakah ada dampak yang peserta didik dapatkan. Misalnya, ya, karena disiplin positif itu harus kita terapkan agar menjadi satu karakter yang baik buat anak-anak kita, ya.
Jadi ketika disiplin positif itu kita lakukan secara konsisten, ya ingat konsisten, bukan hanya satu kali kita sampaikan kepada anak-anak, setelah itu tidak kita terapkan lagi, ya. Jadi lakukan secara konsisten. Segala sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang, insya Allah akan mempunyai dampak yang kita dapatkan. Demikian juga dengan penerapan disiplin positif, terutama kita saat ini itu mengacu kepada profil pelajar Pancasila, ya. Usahakan kita ambil salah satu. Kalau kita tidak bisa dari 6 dimensi itu kita terapkan, cukup satu saja kita coba terapkan kepada anak-anak. Dampaknya kita perhatikan, kita lihat adakah perubahan dari mereka ketika kita sudah menerapkannya, ya. Karena disiplin positif itu bila dilakukan berulang-ulang akan menjadi satu budaya disiplin positif. Kenapa begitu? Kenapa disebut budaya? Karena apa? Ketika sudah menjadi budaya, walaupun tidak kita suruh, mereka sudah melakukannya. Jadi berarti program kita berdampak kepada peserta didik, ya. Mungkin hanya itu. Jadi kita berusaha berbuat yang terkecil dulu, ya. Kita adakan perubahan dulu dari diri kita. Ada niat dulu dari diri kita. Punya motivasi dulu dari diri kita. Setelah kita termotivasi, kita terapkan di kelas kita masing-masing. Tidak perlu banyak-banyak, ya. Tidak perlu banyak-banyak. Satu dulu kita coba, ya. Walaupun misalnya orang kita banyak program, ya. Kita banyak program ingin anak itu begini. Hayang diterapkan bareng-bareng. Malah nanti anaknya bingung, ya. Kita terapkan satu dulu. Ketika satu sudah membudaya, yang satunya lagi. Ketika yang satunya membudaya, yang satunya lagi. Yang penting kita punya niat. Ingat jargonnya CGP, ya. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Tergerak itu dari motivasi kita, ya. Motivasi kita untuk belajar, motivasi kita untuk berbagi praktik baik seperti ini, motivasi kita untuk membuat satu perubahan di kelas, itu adalah sudah tergerak, ya. Kita belajar dari ya, itu sudah tergerak. Bergerak. Nah, bergerak itu kita berusaha mengimplementasikan program yang ada pada kita, yang telah kita rencanakan. Menggerakkan. Nah, menggerakkan itu memotivasi rekan sejawat baik di sekolah tempat kita bertugas maupun di luar sekolah tempat kita bertugas. Intinya kita bekerja sama, berbagi, saling membantu, saling menghargai. Karena tidak ada yang tidak bisa ketika kita mau belajar, ya. Insya Allah ketika kita ada kemauan, ada niat baik, Allah akan menuntun kita, ya. Allah akan menuntun kita. Saling membantu. Nuntun bisa, dibantu kudu bisa, ya. Jadinya semua termotivasi akhirnya mau bergerak. Mungkin hanya itu. Mudah-mudahan nanti pemaparan tentang budaya positif akan berimbas pada ibu-ibu pendidik juga pada anak-anak. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik dalam kata-kata saya maupun perilaku saya. Saya mohon maaf atas segalanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wihartati tetap semangat, tetap bergerak dan menggerakkan teman-teman, ya. Semangat selalu, mudah-mudahan sukses meraih apa yang diimpikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
untuk Ibu Sujai SPD atas pemaparannya. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan oleh CGP Angkatan 11 Kabupaten Brebes untuk Ibu Wihartati. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk memaparkan pentingnya penerapan budaya positif bagi murid. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Bentar Sari 4, yang terhormat kepada rekan-rekan sejawat yang telah hadir di ruangan SD Negeri Bentar Sari 4. Syukurlah dengan semua rahmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di dalam kesempatan ini dalam pemaparan pentingnya penerapan budaya positif bagi murid SD Negeri Bentar Sari 4. Sholawat serta salam marilah kita tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, tabiat dan tabiunnya. Semoga kita semua mendapat hidayahnya di yaumil akhir nanti. Amin. Perkenalkan diri, nama saya Wihartati, CGP Angkatan 11 Kabupaten Brebes, dengan fasilitator Ibu Budi Nuryani dan pengajar praktek Bapak Winarno. Sebelum kita masuk ke pemaparan, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Saya mohon kesediaannya Ibu Bapak untuk berdiri agar kita bisa merilekskan otot-otot kita dan kita menjadi bahagia. Saya minta tangannya untuk ke depan. Ibu-ibu paham ya lagunya pada hari Minggu? Ya, nanti kita sambil menggerakkan tangan kita, kedua tangan kita biar jadi rileks. Mungkin bisa tangannya ke depan semua. Ini ya. Iya ya. Saya yakin ibu-ibu hebat, bapak-bapak hebat sudah menguasai. Kita dimulai ya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hei, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik suatu kuda. Terima kasih Ibu Bapak bisa duduk kembali. Memang kita harus bahagia biar otot kita rileks ya Bu. Sebelum pemaparan, setelah melakukan ice breaking, apa kita akan ada kesepakatan dalam mengikuti acara di ruangan ini? Barangkali ada yang mau menyampaikan kesepakatan kita selama mengikuti acara pemaparan ini, apa yang harus kita sepakati? Ada yang bisa? Bagaimana itu? Raise hand atau angkat tangan saat akan bertanya atau menjawab. Iya. Terima kasih. Ada lagi? Jadi raise hand ketika mau bertanya ya. Jadi mengacungkan tangan. Ada lagi? Menghargai pendapat orang lain. Sebentar. Menghargai pendapat orang lain. Ya. Terima kasih. Menghargai pendapat orang lain. Ada lagi? Berbicara setelah disilahkan. Ya. Berarti berbicara setelah disilahkan. Tadi hampir sama dengan Risen kalau mau bertanya. Ada lagi? Ibu Lili. Tidak makan dan minum. Terima kasih. Tidak makan dan minum saat ada pemaparan. Kita lanjut ke inilah profil
yang memiliki anak-anak hebat, murid-murid hebat. Kemudian ini tadi udah. Adapun tujuan pembelajaran yang saya paparkan pada saat ini adalah guru dapat menghayati pentingnya budaya positif dan penerapannya untuk mempertebal karakter murid dalam mewujudkan belajar profil Pancasila. Agenda yang akan saya paparkan: pembukaan tadi sudah dibuka, eksplorasi konsep, tanya jawab dan refleksi. Eksplorasi konsep: 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. 2. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. 3. Keyakinan kelak. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Posisi kontrol guru. 6. Restitusi segitiga. Perubahan paradigma belajar. Next ya. Di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau research kontrol. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sampai di sini barangkali dari atas ada yang kurang paham. Cukup, next ya. Di sini ada perubahan paradigma stimulasi respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulasi respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah kita bisa merubah pandangan orang lain harus sama dengan pandangan kita? Bagaimana kira-kira? Tidak bisa ya. Kemudian teori kontra atau pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tetap harus menerima pandangan orang lain itu seperti apa. Dalam arti kita tidak boleh egois. Kita harus, bagaimana kata kita harus dihargai. Itu tidak bisa ya. Kemudian stimulus respon. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol atau pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Apapun yang kita lakukan, yang orang lain lakukan itu pasti memiliki tujuan tertentu. Kemudian stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Siapapun bisa mengontrol saya. Contohnya, Bu Sobaria bisa mengontrol saya, bisa menilai saya. Ya. Kemudian teori kontrol atau pilihan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ada salah satu contoh, menurut orang lain kita itu baik, tapi kita tahu sendiri sampai di mana kebaikan kita, sampai di mana kekurangan kita. Kadang orang lain hanya bisa melihat di luarnya saja, yang tahu di dalam adalah diri kita sendiri. Kemudian stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol kepilihan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tapi dalam kenyataannya kadang kita bisa menilai orang lain begini dan begitu. Tapi di sini di teori kontrol dijelaskan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada soal bujukan gagal. Teori kontrol atau pilihan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus respon,
Teori kontrol atau pilihan boleh berpikir menang-menang. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Next ya. Nah, di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Biasanya nilai-nilai kebijakan universal itu ada pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kita menginginkan semua peserta didik kita memiliki akhlak yang mulia serta memiliki ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mandiri, 3 bergotong royong, 4 berkebinekaan global, 5 bernalar kritis, dan 6 kreatif. Disiplin positif. Arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia, yaitu taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku, nilai-nilai yang dipercaya, dan apa yang dianggap sebagai tanggung jawabnya. 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya kita dalam pembelajaran di kelas selalu menekankan kepada murid apa yang harus kita terapkan. Adapun ada perbedaan ya antara peraturan dan kesepakatan atau keyakinan kelas. Di sini kita selalu terapkan di kelas apa ada yang bisa, apa sih peraturan atau kesepakatan keyakinan kelas itu, sama atau tidak menurut ibu dan bapak? Beda. Ada yang bisa memaparkan atau menjelaskan? Ayo. Terima kasih, Bu Cici. Peraturan dengan kesepakatan atau keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bapak Ibu menanggapi pertanyaannya dari Bu Tati. Sejauh ini, sepengetahuan saya, ada perbedaan antara peraturan dengan kesepakatan dan keyakinan. Untuk peraturan itu biasanya dibuatnya itu oleh guru. Jadi muridnya itu tidak tahu. Misalnya guru menuliskan yang datang terlambat ke sekolah, misalnya harus mengerjakan apa gitu ya, itu peraturan. Anak tidak dilibatkan dalam pembuatan peraturan itu. Tapi ketika membuat kesepakatan kelas, biasanya anak dilibatkan. Anak-anak maunya seperti apa? Peraturan memang dengan peraturan, hanya saja kalau kesepakatan itu anak dilibatkan, anak ikut membuat bersama guru. Berbeda lagi dengan keyakinan. Kalau keyakinan itu ada nilai kebajikan yang akan dituju. Nilai kebajikan itu yang tadi Bu Tati sempat paparkan di dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi ada nilai ketuhanan, ada nilai mandiri, kreatif, yang seperti itu. Jadi nanti kalau keyakinan itu guru dengan peserta didik membuat keyakinan, tapi tidak spesifik di kesepakatan. Kalau di kesepakatan itu dituliskan misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan atau tidak boleh mencoret-coret tembok, hanya saja kalau di keyakinan itu tidak seperti itu. Kalau di keyakinan kelas itu dituliskannya misalnya tertib gitu di kelas, berarti kan masih secara umum nih, ketika anak berlari-larian atau tidak menghargai guru yang sedang menjelaskan, itu berarti nanti sudah termasuk ke dalam pelanggaran keyakinan. Nah, nanti Ibu Tati akan menjelaskan lebih detailnya ke depan. Nanti penyelesaiannya juga bukan dihukum anaknya atau bukan diberikan sanksi, hanya saja nanti Bu Tati saja yang menjelaskan. Berarti nanti penyelesaiannya Bu Tati yang menjelaskan. Terima kasih. Kita lanjut. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka inginkan. Di sini, Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin
Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang menjadikan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajib penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian di sini apakah makna disiplin? Next ya, kalau tadi sudah dijelaskan. Dan ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu motivasi eksternal untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya. Motivasi internal untuk mendapatkan imbalan atau hadiah atau penghargaan dari orang lain apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Dan yang ketiga, motivasi internal tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nanti di slide berikutnya akan saya jabarkan. Dan di sini nilai-nilai kebijakan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Tadi di awal sudah dijelaskan apa saja sih yang termasuk nilai kebijakan universal. Next ya. Nah, inilah penerapan nilai-nilai kebajikan yang ada di SD Negeri Bentarsari 04, yaitu setiap pagi sebelum anak-anak masuk ke kelas, setiap guru di depan gerbang menyambut kedatangan anak-anak dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan, yaitu penerapan karakter kepada siswa. Kemudian pembiasaan yang selalu diadakan di SD Negeri Bentarsari 4 dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran bagi kelas tinggi dan bagi kelas rendah adalah membaca surat-surat pendek. Juga penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang ada di kelas, dan penerapan tanggung jawab serta mandiri ada di ekstrakurikuler kepramukaan. Yang kedua adalah keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan seseorang lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang yang lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa mikir ya. Nah, mengapa sih tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Tadi sudah dijelaskan sama rekan kita Ibu Cici Trisnawati apa yang termasuk ke peraturan dan apa yang termasuk keyakinan kelas. Jadi peraturan dan keyakinan kelas itu sangat berbeda. Apa masih ada yang belum ditanyakan dari penjelasan Bu Cici tentang apa sih perbedaan peraturan dan keyakinan atau peraturan kelas? Masih ada yang kurang? Apa kita lanjut? Next ya. Nah, di sini ada budaya positif, lingkaran profil, keyakinan kelas yang tadi sudah dijelaskan. Next ya. Nah, di sini ada nilai kebajikan pada keyakinan kelas. Selalu mengembalikan ke tempatnya, tanggung jawab, keyakinan, kemudian dilarang mengganggu orang lain, adalah menghormati orang lain dari diri sendiri. Berarti itu keyakinan ya, keyakinan kelas. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai
itu termasuknya kemana? Berarti kesehatan. Bergantian atau giliran, menghormati orang lain atau kesabaran, gunakan masker, kesehatan, dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau kedor-dor keselamatan. Apa dilanjut atau barangkali ada pembahasan? Next ya. Tahapan pembentukan keyakinan kelas. Kita mempersilakan warga sekolah atau menunggu di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Ini ada 5 poin. Saya yakin ibu, guru, bapak hebat semuanya sudah menerapkan peraturan dan keyakinan kelas di kelas masing-masing. Apa ada yang bisa mewakili menjelaskan bagaimana peraturan keyakinan kelas yang ibu bapak sudah terapkan di kelas masing-masing? Monggo. Bulik ya. Terima kasih Bu Pinka. Bu Ihatati, keyakinan kelas yang sudah diterapkan di kelas 5 yaitu membuang sampah pada tempatnya. Biasanya anak-anak membuang sampah ada yang di meja sembarangan, ya di kelas juga berantakan. Sekarang sudah mulai tertib. Berarti keyakinan kelas yang kami buat itu sudah berjalan. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Nikenika sudah menerapkan keyakinan kelas di kelas 5 dan alhamdulillah sudah berhasil. Apa ada lagi yang bisa mewakili di kelas Ibu Bapak? Yang Ibu harus berangkat lebih awal, apalagi yang bagian tugas piket itu disuruh berangkat lebih pagi biar melaksanakan tugas piketnya. terima kasih. Kedisiplinan berarti ya. Terima kasih kepada Ibu Nikenika dan Ibu Eti Swidayati, berarti sudah menerapkan keyakinan kelas di kelas 5 dan di kelas 2. Terima kasih. Nah, ketika awal masuk tahun ajaran baru kemarin masih MPLS, kami membuat keyakinan kelas bersama peserta didik saya. Inilah dokumentasinya. Kemudian ada salah satu siswa yang mewakili ke atas rekan-rekannya untuk membuat keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas 3 dari SD Negeri Bintar Serempak sudah dibuat atas kesepakatan murid-murid di awal pembelajaran waktu awal masuk. Kita lanjut ke bagaimana jika ada pelanggaran di kelas dalam menjalankan keyakinan kelas, yaitu keyakinan kelas di sini ada hukuman, sanksi atau konsekuensi, dan restitusi. Next ya. Tadi yang sudah dijelaskan identitas gagal dan identitas sukses. Di sini ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Nah, kita sebagai guru sudah barang tentu jika ada segala sesuatu kita melakukan tindakan kepada peserta didik kita. Tapi coba kita lihat apa sih yang saya paparkan di sini tentang tindakan guru, apakah itu hukuman atau masuk ke konsekuensi. Di situ ada yang dicatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena saya tidak akan terlambat lagi untuk berangkat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi ketika guru suruh mencatat 100 kali di buku? Ada hukuman, ada konsekuensi. Lanjut ke nomor berikutnya ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah.
Konsekuensi, murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ada hukuman, ada konsekuensi. Coba kita lihat apakah jawaban ibu bapak sesuai dengan hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi ibu? Ada bapaknya ya, mohon maaf. Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ternyata konsekuensi itu bukan hukuman karena sedang pelajaran PJOK. Berbeda kalau ketika pelajaran di kelas ya, itu masuknya ke hukuman. Next. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kita sebagai manusia sudah barang tentu memiliki kebutuhan dasar. Apa saja sih yang ada di 5 kebutuhan dasar manusia? Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan filosofi untuk dapat bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebebasan, kebutuhan pilihan, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ibu bapak, apakah pernah kita membutuhkan kebutuhan hidup di dalam kehidupan kita? Setiap hari, bahkan setiap saat ya Bu ya. Semua segala kebutuhan manusia adalah untuk bertahan hidup. Next ya. Di sini kita ada pembelajaran 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Jadi yang mana sih kita sebagai guru memberikan pembelajaran kepada murid yang kita terapkan kesehariannya di kelas kita? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau dan sebagai manajer? Kita bisa lihat nanti di video yang akan kita tayangkan. Kita bisa menilai ke diri kita sendiri. Yang mana yang kita terapkan keseharian di kelas kita? Bisa lihat slide videonya ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3.
posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat
Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam arti teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan. Ya, itulah 5 posisi kontrol bagi guru. Tadi Ibu Bapak guru sudah melihat tayangan video ya 5 posisi kontrol itu penghukum seperti apa ketika kita senantiasa pada percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir. Selesai. Itu adalah sebagai penghukum. Bagaimana yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Seperti tadi yang kita lihat di video itu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kemudian posisi guru sebagai teman. Di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang, murid akan tergantung pada guru tersebut dan hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Ayo bantulah demi bapak ya. Kalau tadi ibu ya, kalau di sini bapak. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Ini posisi kontrol sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau atau monitor. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Dan posisi kontrol guru sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Apa yang kita yakin? Itu harus disesuaikan dengan kembali keyakinan kelas yang kita buat bersama murid kita ya. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu perbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, setelah melihat video yang tadi ditayangkan dan apa konsekuensi dari posisi kontrol guru seorang guru itu, sekarang sudah baru tentu ibu memiliki jawaban sendiri. Posisi kontrol yang mana sih yang saya terapkan selama ini di kelas kita? Nanti ibu bapak boleh mengisi di poster ini, nanti ditempel di sana, bebas. Yang mana yang ibu terapkan di kelas ibu bapak masing-masing? Diisi nanti ditempelkan ya bu, sesuai hati nurani ibu yang sudah diterapkan di kelas masing-masing. Di sini tidak apa-apa di samping. Tidak apa-apa jika ibu dan bapak memiliki pilihan 2, lebih dari 1, bebas ya bu.
Ya, terima kasih. Yang manajer teman sebagai teman yang selalu di kelas sebagai manajer hukuman dan manajer. Oh iya, ini menarik sekali, ada yang menggunakan posisi kontrol hukuman dan manajer dari buku Syakti. Kemudian saya ingin ada perwakilan yang manajer untuk menjelaskan ini dari Ibu Dia. Bisa ya untuk menjelaskan kenapa sih Ibu Dia menggunakan posisi kalau sebagai manajer di kelasnya? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya memilih posisi kontrol sebagai manajer? Karena semua kegiatan perilaku yang akan dilakukan di kelas itu kita membersamai bersama murid. Sehingga posisi manajer itu merupakan salah satu yang dirasa pas sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa sekali yang diterapkan oleh Ibu Dian di kelas Ibu Dian. Sekarang yang posisi kontrol sebagai teman, ada yang bisa mewakili? Dari Pak Ipung, coba Pak Ipung mewakili posisi kontrol sebagai teman. Ya, saya memilih posisi sebagai teman karena begini, anak itu kan kalau kita lanjut sebagai manajer kita perlu tahapan yang lebih lanjut lagi ya untuk bisa ke posisi itu. Jadinya kita memilih menjadi posisi teman supaya anak lebih dekat ke saya dan lebih gampang untuk kalau kita ingin melakukan pembelajaran atau kegiatan kelas itu lebih gampang seperti itu. Jadi anak-anak tidak harus disuruh-suruh, mereka langsung bertanya sendiri, Pak begini ya tidak ada rasa canggung dengan gurunya, jadi lebih enak lah gitu ya. Mereka sebenarnya Pak gurunya asik gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada restitusi. Apa sih restitusi itu? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang lain seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Next ya. Bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar. Kemudian cara yang restitusi dari adalah cara yang terbaik, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Di sini ada segi restitusi adalah menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Di sini ada menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, terus-menerus apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu ketika kita menghadapi salah satu peserta didik kita atau murid kita di sekolah, jika ada yang melanggar aturan atau berbuat kesalahan. Seperti inilah cara kita menghadapi peserta didik kita. Kemudian ada validasi tindakan yang salah.
yaitu validasi kebutuhan. Guru akan berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik besok lagi? Nah, ketika ada anak yang berbuat kesalahan, gali cari informasi. Apa sih sebagai yang membuat mereka berbuat seperti itu? Jangan malah kita marah-marahi ya, jangan kita pojokkan anak tersebut. Kalau kita mengadakan pendekatan terhadap anak tersebut, terhadap siswa kita, murid kita, sudah belum tentu peserta kita yang membuat kesalahan itu akan terus memberikan alasan kenapa dia berbuat seperti itu. Next ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Guru akan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu jadi orang yang seperti apa? Nah, ketika kita menghadapi anak ada membuat pelanggaran atau restitusi, kita jelaskan keyakinan kelas yang mana yang telah mereka langgar, yang telah mereka tidak taati. Jadi anak tersebut akan memberikan jawaban dengan kesadaran sendiri tanpa kita harus memaksanya. Inilah praktek baik segitiga restitusi yang saya terapkan di SD Negeri Bentar Salimpa. Ini adalah siswi saya dengan nama cerita ketika dia mengikuti upacara bendera 2 Senin berturut-turut tidak menggunakan topi. Setelah kita gali apa sih alasannya dia tidak menggunakan topi, karena anak itu adalah salah satu anak yang rajin dan disiplin. Ternyata topinya itu ketika di rumah diacak-acak oleh adiknya karena memiliki adiknya yang kecil. Daripada dia kesiangan untuk berangkat ke sekolah karena tidak ketemu mencari topi itu, akhirnya dia berangkat mengikuti upacara dengan tidak menggunakan atribut lengkap. Dan alhamdulillah setelah saya mendekatinya dan menanyakan apa penyebabnya, dia cerita panjang lebar dan untuk seri berikutnya dia akan melakukan untuk memakai atribut yang lengkap dengan lebih hati-hati untuk menyimpan alat-alat sekolah di rumahnya yang tidak bisa terjangkau oleh anak kecil. Next ya. Di sini kegiatan segitiga ini menjadikan saya sebagai guru memahami kebutuhan dasar yang dibutuhkan Al-Fatih, yaitu kebutuhan perlengkapan sekolah saya. Salah satunya mohon maaf ini Al-Fatih ya, Jidan Al-Fatih. Saya dipinjam PN, guru dengan memahami kebutuhan siswa sehingga tidak dapat berbuat usir mengganggu temannya. Itu adalah salah satu di selain cerita, ada juga kasus yang saya hadapi adalah Jidan yang meminjam tip kepada temannya secara paksa. Setelah pemaparan dari awal sampai akhir dari saya, terima kasih kepada ibu bapak yang telah hadir di sini. Nanti sebelum acara selanjutnya nanti saya serahkan dulu ke pembawa acara di seksi tanya jawab dan refleksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk CGP Ibu Wihartati yang telah memaparkan hasilnya. Untuk acara selanjutnya yaitu lain-lain atau refleksi, silakan. Untuk dipersilakan untuk acara refleksi. Mungkin sebelum ke refleksi saya buka sesi tanya jawab. Barangkali dari rekan-rekan guru hebat, ibu bapak
Terima kasih. Monggo Bapak Ibu. Oke, Assalamualaikum. Maaf Bu, tadi kurang paham ya sedikit itu tadi mengukur atau kita buat kesepakatan atau keyakinan kelas apa bisa itu kita buat keyakinan kelas kalau misalnya datang terlambat nanti pusat 10 kali tapi buat keyakinan kelas itu bisa nggak seperti itu? Terus apakah itu termasuk jadi hukuman atau tidak bisa dibuat seperti itu? Apa itu sudah termasuk konsekuensi atau hukuman gitu? Saya masih bingung itu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan Bapak Ibu. Sekarang juga Bapak Ibu, Ibu bertanya, jika ada anak terlambat datang sekolah, tadi untuk hari apa ya? Ya, saya dihukum tapi dibuat keyakinan kelas bisa nggak? Oh iya, bisa nggak sih dibuat keyakinan kelas jika ada anak terlambat tapi kita tidak dengan cara menghukum? Itu apa ya maksudnya ya? Jadi ketika ada anak terlambat datang ke kelas, agar kita tidak untuk memberikan hukuman, buatlah di keyakinan kelas kita dengan secara bersama-sama dibuat sama siswa-siswi kita. Itu berarti kita di keyakinan kelasnya kita harus menjadi hadir tepat waktu di kelas. Mungkin seperti itu. Jadi memang sebelum kita memberikan aturan atau keyakinan kelas yang ada di kelas kita harus timbul dari diri kita sendiri, Pak, Ibu. Jadi kita harus lebih rajin dan lebih disiplin, baru kita bisa memberikan contoh yang terbaik untuk siswa-siswi kita. Ketika ada anak terlambat, kita jangan menerapkan untuk dihukuman, tapi kita terapkan, kita buat di keyakinan kelas kita. Bagaimana caranya agar anak tidak terlambat lagi? Kita bareng-bareng buat. Kita bikin kesepakatan kelas, yaitu hadir tepat waktu. Mungkin itu Pak, masih barangkali masih kurang puas. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaan Ibu, tepuk tangan. Monggo silahkan untuk 2 pertanyaan lagi. Barangkali ada rekan yang ingin bertanya lagi, Ibu Bapak. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak bertanya Bu tadi, Ya, ingin sedikit menambahi jawaban Ibu Ya, pertanyaan terima kasih. dari Pak Ibu. Tadi yang saya tangkap itu Pak Ibu bertanya apakah hukuman yang dibuat dalam bentuk keyakinan kelas itu diperbolehkan atau tidak. Misalnya anak terlambat disuruh apa yang boleh. Oke. Misalnya anak yang terlambat 5 menit ke dalam kelas itu disuruh push up 10 kali. Nah, ketika itu dibuatnya bersama-sama dengan anak, apakah lantas itu bisa dikatakan sebagai keyakinan kelas? Ibu, saya jawab menurut pengetahuan saya tidak bisa, tetap itu hukuman. Itu maksudnya bukan kepada keyakinan kelas, itu maksudnya kepada kesepakatan. Jadi nanti bahasanya mungkin ada pergeseran ke konsekuensi. Tapi itu tetap membuat anak tidak nyaman. Ketika kita membuat keyakinan kelas itu modelnya itu menang-menang, tidak ada menang kalah. Seperti tadi yang pada stimulus respon itu kan ada menang kalah. Ketika pada teori kontrol itu menang-menang. Nah, itu nanti kita yang akan kita tuju itu tidak ada yang pihak yang dirugikan, baik peserta didik maupun guru. Jadi nanti metodenya ini menang-menang. Ketika membuat aturan seperti itu, meskipun disepakati oleh anak-anak, itu tetap ada yang pihak anak yang dirugikan. Jadi gurunya menang, anaknya kalah karena dia harus melaksanakan push-up itu tanpa dia tidak bisa menawar konsekuensinya itu. Meskipun dibuatnya bersama-sama, itu tetap bukan keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu tidak seperti itu. Keyakinan kelas itu adalah nilai kebajikan yang kita tuju. Misalnya tadi disiplin, nilai kebajikannya yang kita tuju itu disiplin. Keyakinan kelasnya itu anak menjaga kedisiplinan atau kita bersama-sama menjaga kedisiplinan. Jadi ketika anak terlambat 5 menit ke kelas, itu perlakuannya itu nanti akan berbeda. Penyelesaiannya itu dengan segitiga restitusi.
Di awal pada tahap pertama itu distabilkan dulu identitasnya dengan tadi sudah dipaparkan dengan video yang di YouTube itu, dan tadi sudah menambahi. Ketika anak sudah stabil, sudah distabilkan identitasnya, bahwa dimaklumi oleh gurunya bahwa kesalahan itu adalah proses dari sebuah pembelajaran, bahwa guru pun pernah melakukan kesalahan. Pada tahap selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Pada tahap validasi tindakan yang salah, anak ditanyakan keyakinan apa yang sudah kamu langgar. Misalnya kedisiplinan, Bu, maaf tadi saya terlambat 5 menit. Menurut kamu kedisiplinan itu penting gak sih? Sama guru ditanyakan seperti itu. Misalnya anaknya menjawab, iya Bu, menurut saya penting. Nah, baru kita selesaikan pada tahap terakhir nih Pak Ibu, menanyakan keyakinan. Jadi kesepakatannya apa nih yang akan kamu lakukan untuk mensolusi supaya kedepannya kamu tidak terlambat lagi. Nanti anak di situ akan memberikan tawar-menawar nih dengan gurunya. Jadi metode ini menang-menang, gurunya menang karena sudah bisa menstabilkan anak, sudah bisa mengatasi masalah anak, dan anaknya pun menang, dia tidak mendapatkan hukuman yang membuatnya tidak nyaman. Kurang lebih seperti itu. Jadi intinya poinnya, hukuman tetaplah hukuman, tidak bisa dibuat pada keyakinan keras. Seperti itu Pak Ibu. Mohon maaf tadi saya agak banyak bicara. Terima kasih. Terima kasih tepuk tangan untuk Ibu Titi Prisawati. Terima kasih sekali. Bagaimana untuk tanya jawab? Sudah, berarti kita lanjut ya. Kita lanjut ke refleksi. Nah, di sini materi yang paling perhatian menurut Ibu Bapak apa sih? Dalam pemaparan dari awal sampai akhir, kira-kira apa sih materi yang paling menarik menurut Ibu Bapak yang ada di sini? Ada yang bisa? Posisi Ya. Untuk materi yang paling menarik perhatian menurut saya pada acara diseminasi ini yaitu 5 posisi kontrol. Itu sangat menarik sekali. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Dian. Kita lanjut ke hal baru apa sih yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan selama pemaparan dari awal sampai akhir? Ada yang bisa? Silakan. Gantian maksudnya. Boleh yang belum ya? Monggo. Rekan jawab. Iya, monggo. Ya, paradigma saya mungkin yang saya dapatkan, saya menjadi mengerti itu hukuman bagi konsekuensi ya. Jadi dan apa itu keyakinan kelas yang tadi sudah dijelaskan pertanyaan saya. Nah, ini hal baru yang membuat saya insya Allah menjadi apa ya, hal baru yang ingin saya ubah seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih luar biasa. Kemudian di sini saya akan menjadi seorang pendidik seperti apa sih setelah mengikuti sesi ini? Ada yang bisa? Ada yang mau menjawab? Silakan. Pendidik seperti apa yang akan saya buat setelah melihat dan pemaparan? Akan menjadi seperti apa? Oh, lagi dangkos. Akan menjadi guru yang lebih baik lagi, terus yang lebih maju lagi, dan berpihak kepada peserta didik yang menjadi apa ya, posisi manajer. Terima kasih. Dari refleksi 3 poin ini sekarang, bagaimana sih perasaan kita setelah mengikuti pemaparan dari awal sampai akhir? Alhamdulillah, berarti semua senang, semua bahagia. Terima kasih dari awal sampai akhir. Semoga pemaparan saya bermanfaat bagi Ibu Bapak, khususnya bagi saya pribadi, untuk bisa lebih memaksimalkan dalam mendidik peserta didik saya di Bintang Saripan. Assalamualaikum.
Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Hartati. Semuanya telah selesai, mungkin guru-guru semuanya yang belum mengikuti CGP silakan untuk semangat untuk mengikuti. Siap, selalu. Terima kasih. Untuk